Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwanda Puspitasari. Saya mahasiswa manajemen semester 4, yaitu kelas MJ 404. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas ujian akhir sekolah dari bahasa Indonesia. Di sini saya membahas berbagai artikel opini yang dimana isunya tergantung dengan bidang yang saya kerjakan atau dalam pekerjaan saya. Dimana sih dunia keuangan ini sedang mengalami transformasi besar dengan munculnya berbagai mata uang digital dan teknologi blockchain. Di mana sih teknologi ini memiliki potensi merevolusi cara kita berinteraksi, menyimpan uang dan bahkan berinvestasi. Mata uang digital seperti Bitcoin atau Ethereum menawarkan alternatif komprehensif baru untuk mata uang tradisional. Jadi mata uang ini tidak terkait pada sentral atau bank sentral atau pemerintah maupun beroperasi pada jaringan desentralisasi yang disebut dengan blockchain. Jadi hal ini membuat mata uang digital lebih aman, transparan, serta memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mudah. Jadi sebagian besar bank sentral dunia juga masih melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat untuk pembayaran yang sah karena sifatnya tidak dikontrol oleh otoritas moneter lembaga setempat, seperti itu. Contohnya tidak dikontrol sama OJK lah ya kalau di Indonesia. Jadi penggunaan mata uang digital ini memiliki keuntungan keuntungan sih menurut informasi dan artikel-artikel serta pembelajaran yang sudah saya pelajari bahwa keuntungan dengan kecepatan dan efisiensi ini bisa bisa efisiensi lah pokoknya, adanya banyak keuntungan seperti itu. Jadi sistemnya itu blockchain juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Jadi blockchain ini merupakan satu sistem teknologi di mana disebut yang kita kenal itu adalah kripto yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola data transaksi mata uang digital seperti Bitcoin, seperti itu. Lalu seperti halnya saat kita ingin bertransaksi menggunakan uang tunai, tentunya terdapat peran pihak lembaga ketiga seperti bank, seperti lembaga pengatur dan pengelolaan transaksi yang kita lakukan. Namun yang membedakan antara bank dengan teknologi blockchain ini adalah setiap transaksi yang dilakukan dikelola oleh para pengguna blockchain itu sendiri, sehingga sifat transaksinya terbuka dan bebas. Lalu sistem transaksi seperti ini oleh teknologi blockchain disebut dengan pengguna untuk pengguna. Jadi apple to apple gitu yang kita ketahui saat ini. Lalu teknologi blockchain ini adalah buku besar digital yang aman dan transparan yang aman untuk mencatat semua transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna dan untuk pengguna itu sendiri. Jadi blockchain didistribusikan antara banyak komputer sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengontrolnya. Hal ini membuat blockchain sangat tahan terhadap penipuan dan peretasan. Lalu sistem blockchain ini dapat dimulai ketika salah satu blok mendapatkan folder data baru di mana dalam blok tersebut sudah berisikan dengan data. Jadi kayak rangkaian kripto seperti itu. Nah, hash dari blok semuanya. Jadi ketiga elemen itulah yang nantinya akan membentuk sebuah jaringan untuk menghindari adanya perubahan data baru yang dilakukan oleh pihak yang tidak diinginkan. Lalu maka hex kriptografi akan mengambil data baru dan mengubah ke dalam bentuk compact string atau biasa dikenal dengan rangkaian kode unik. Lalu kemudian setelah transaksi untuk valid datanya yang sudah dirubah, kemudian ditambahkan ke dalam suatu blok yang baru yang terdiri dari hash baru dan hash dari blok sebelumnya, sehingga pengguna akan dengan mudah menemukan lokasi blok tersebut di dalam rantai kripto tersebut. Namun penting untuk dicatat juga bahwa uang digital dan teknologi blockchain masih dalam
tahap awal pengembangan, di mana ada beberapa risiko yang terkait dengan teknologi ini seperti volatilitas mata uangan digital, keamanan cyber, dan regulasinya. Jadi sebelum berinvestasi dalam mata uang digital atau menggunakan teknologi blockchain, penting untuk memahami risiko yang terlibat, dan penting juga untuk melakukan riset dan hanya berinvestasi pada proyek yang kredibel saja. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan muncul mata uang digital, teknologi blockchain, perkembangan yang menarik dengan potensi untuk merevolusi dunia keuangan. Namun, untuk berhati-hati dan memahami resiko yang terlibat sebelum terlibat dengan teknologi ini, seperti itu. Nah, kalau pengalaman pribadi saya pada saat saya kuliah ngambil S1 ekonomi tentang keuangan, saya juga pernah bersama teman-teman saya mensurvei dari terkait isu ini tentang kripto, yaitu di daerah Bandung ya. Kebetulan saya sama teman-teman juga berangkat ke Bandung untuk mensurvei dari pemuda-pemuda di Bandung, dimana dengan adanya munculnya mata uang digital ini dari teknologi blockchain, saya juga punya pengalaman yang tadi saya sebutkan itu ya, dimana sejauh ini partisipasi investor muda dalam pasar mata uang kripto di daerah Bandung. Jadi hasil surveinya menunjukkan bahwa mayoritas investor muda di kota Bandung ini telah berpartisipasi aktif dalam mata uang kripto. Jadi sekitar 78% responnya melaporkan pernah berinvestasi dalam mata uang kripto. Jadi di antara para investor ini 42%-nya memiliki investasi mata uang kripto pada saat tim kami survei, termasuk saya di dalam tersebut. Jadi hal ini menunjukkan adanya kehadiran investor muda cukup besar di pasar aset digital Kota Bandung. Jadi tingkat partisipasi yang tinggi di kalangan investor muda di Kota Bandung sejalan dengan tren global yang menunjukkan peningkatan minat terhadap mata uang kripto, terutama di kalangan anak muda yang melek akan teknologi yang canggih seperti zaman sekarang ini. Jadi aksesibilitasnya dan potensi imbal hasil tinggi yang ditawarkan oleh aset digital tampaknya mendorong tren ini bagi para investor muda di Kota Bandung itu. Jadi hal ini menggarisbawahi perlunya studi yang terfokus pada perilaku dan sikap demografi ini terhadap investasi mata uang kripto. Jadi kisaran persepsinya, resiko dan tingkat toleransi menggarisbawahi perlunya manajemen resiko yang disesuaikan dan edukasi investor bagi para pemuda di Kota Bandung ini. Jadi sangat penting sekali menyadari bahwa persepsi dan toleransi resiko dapat mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan, dan lembaga keuangan harus menawarkan opsi investasi yang beragam dan alat penilaian resiko untuk memenuhi resiko yang berbeda-beda. Lalu motivasi beragam di balik semua ini tentang mata uang kripto mencerminkan beragam minat dan tujuan investor muda. Yang pertama, meskipun toleransi keuangan tetap menjadi pendorong yang sangat dominan, minat terhadap teknologi dan otonomi keuangan menunjukkan keterlibatan yang sangat luas dengan ekosistem aset digital yang sudah terbentuk. Jadi institusi keuangan dan pendidikan harus mempertimbangkan motivasi dan ketika mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk melibatkan dan mendorong investor muda di Kota Bandung tersebut. Lalu di sini saya menyertakan 3 referensi saya dari buku juga, dari Ahjar FA, Almeida, terus dari Binus juga, dan tren investasi aset digital saya juga collab sama teman saya dari Telkom Universitas Kampus Jakarta. Di sini begitu juga di compare sama hasil survei yang pernah saya lakukan beserta tim di Bandung. Berikut informasi yang sudah saya sampaikan untuk tugas Bahasa Indonesia ujian akhir semester 4 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.